Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 9 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-10. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCI dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Pada khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Pengajaran Yesus yang radikal dan penuh wibawa ini mengandung reaksi dari para muridnya, seakan-akan Yesus mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menegaskan bahwa Dia datang justru untuk menggenapi apa yang kiranya telah bercacat karena ditafsirkan secara tidak sempurna oleh ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus memandang positif hukum Taurat karena di dalamnya tersirat ajaran mendasar tentang kasih. Yesus berkata ia datang bukan untuk menghapus, tetapi menggenapinya. Maksud Yesus, ia tidak hanya mengajarkan yang benar dan baik sesuai dengan hukum Taurat, namun ia terlebih lagi melakukannya. Yesus tidak pernah menghapuskan yang sudah ada. Yesus hendak menyampaikan kritik sosial bahwa banyak orang mengajarkan hukum Taurat namun tidak melakukannya. Yesus ingin memberikan contoh sambil mengkritik cara hidup para pengajar waktu itu dan mengkritik penyalahgunaan Taurat untuk menindas yang lain. Saudara yang terkasih, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik karena mengarahkan manusia kepada Allah. Bagi Yesus, jika orang Yahudi melakukan hukum Taurat dengan setia, ia akan mendapatkan kebahagiaan surgawi. Bahkan Yesus mengatakan bahwa ia akan menggenapinya. Yesus tidak pernah menghilangkan apa yang sudah ada dan yang baik. Ajaran Yesus ini membantu kita dalam menghidupi berbagai aturan dalam hidup keagamaan kita. Dalam gereja ada berbagai aturan untuk membantu kita agar dapat beribadat dengan baik, bahkan membantu kita mencapai kesucian. Tentu diperlukan disposisi batin dalam melakukan aturan itu, tidak asal-asalan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajar para muridnya untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Taurat dalam keutuhannya. Kita tidak boleh menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau yang sekiranya sesuai dengan keadaan kita. Misalnya, karena sabda itu menghibur kita. Kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian dari sabdanya yang mengecam atau menuntut perubahan sikap hidup yang radikal dari pihak kita. Janganlah kita membawa prinsip suka tidak suka ketika kita mengecap sabda Allah, karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah, bahkan mengurangi kekayaan dari sabda itu. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan, namun untuk menggenapi Taurat.
Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan dan huruf-huruf yang ada di dalam Taurat itu. Yesus ingin meluruskan dan mewujudkannya secara nyata. Dalam mewujudkannya, Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah akibat banyak benturan dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih. Hukum yang membebaskan manusia dari segala hal-hal yang membelenggu. Menghayati dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata dari ambil bagian dalam hidup dan misi Yesus yang datang justru untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman kita dewasa ini, ada banyak peraturan dan hukum yang beredar. Dasarnya tetaplah sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan cinta kasih. Inilah yang seharusnya menjadi kriteria kita dalam menerapkan hukum. Apakah kita sudah termasuk orang yang bergerak di jalur itu? Sekarang dan mulai saat ini, tugas kita adalah menggenapi hukum kasih dalam hidup harian kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda-Mu, agar aku dikuatkan karena penghiburannya dan tidak menyerah apabila harus menghadapi pilihan-pilihan hidup yang sulit, sebagaimana yang dituntut oleh sabda itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.